Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahibil afiyah wa khaliqid dunya sababan lil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anzala alaina taufiq wal hidayah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Amma ba'du fa ya ibadallah qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu indaha fauza wa najah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama segala jenis puja dan puji hanya untuk Allah, karena Allah itu sajalah yang berhak kita puja, kita puji, kita sanjung, dan kita beribadah kepadanya. Selanjutnya, salawat beserta salam kepada Nabi kita, Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam keyakinan agama kita, maksudnya dalam keyakinan kita, bahwa orang yang paling mulia itu nanti di hari akhirat, orang yang paling banyak mendapat syafaat Rasulullah di hari akhirat, orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW di hari akhirat nanti ialah orang yang paling banyak membaca salawat kepada beliau. Semakin banyak kita membaca salawat kepada beliau, semakin banyak fasilitas yang akan kita terima nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang bertanya, kenapa kita salawat kepada Nabi? Padahal Nabi itu orang mulia, tidak perlu lagi didoakan, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Jawabannya, zahirnya cuman kita mendoakan Nabi, pada hakikatnya untuk kita. Itulah tadi. Supamanya seperti ibarat gelas. Gelas sudah penuh, ditambah lagi air, tentu dia akan melimpah. Ditambah lagi, dia akan melimpah. Limpahan itulah yang akan kita harap. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba menguraikan sedikit ayat di dalam surat Ali Imran ayat 112. Walaupun tidak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Dijadikan ke atas mereka tersebut kehinaan, ditimpakan kepada mereka kehinaan, aina masukifu, di mana saja mereka berada, kecuali yang tidak mendapat kehinaan itu bihablim minallah, orang yang berpegang dengan tali Allah, wahablim minan nas, dan orang berpegang dengan tali manusia. Maksud hablim minallah ini adalah menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Selain daripada orang ini, maka mereka itu akan mendapat kehinaan. Maka dalam intisari agama kita yang sebenarnya, hablum minallah wa hablum minan nas. Cobalah lihat apa saja syariat yang kita kerjakan, tidak terlepas daripada itu. Salat contohnya, itu menjaga hubungan kita dengan Allah. Puasa contohnya, seperti sekarang ini,
untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Zakat contohnya itu menjaga hubungan dengan manusia. Naik haji kedua-duanya hubungan dengan Allah. Pokoknya kalau kita gali-gali, kalau kita perhatikan, ya, inti sari agama ini kembali kepada dua itu saja, cuma hablum minallah wa hablum minan nas. Maka tadi dikatakan orang itu akan diberi kehinaan, diberi kesengsaraan kalau orang itu tidak berpegang dengan agama, kalau mereka tersebut tidak mau tahu dengan manusia sekitarnya, tidak ada hubungan dengan manusia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, menjaga hubungan dengan manusia ini, hubungan dengan Allah sudah jelas. Kita sholat tepat waktu, kita ini, kita itu. Hubungan dengan manusia ini perlu sekali kita jaga, perlu kita jaga. Sehingga pernah Rasulullah SAW mencap, la yadkhulul jannah al-qati, tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang yang tidak mau tahu dengan tetangga, orang yang tidak mau tahu dengan fakir miskin, orang yang tidak mau tahu, cuma dia jaga hubungan dengan Allah saja, putus hubungannya sesama manusia. Kata Nabi, orang itu la yadkhulul jannah al-qati, tidak masuk ke dalam surga si qati, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu, walau abidan, walaupun ibadahnya sangat banyak. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perhatikan. Lebih-lebih kita sekarang sedang berpuasa, jangan hubungan ya dengan Allah saja kita jaga. Hubungan dengan manusia sangat perlu. Ya, hubungan dengan Allah perlu, hubungan manusia perlu. Kedua-duanya itu Allah Ta'ala mentaklikkan. Sehingga dikatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tidak masuk surga kalau orang itu memutuskan silaturahim, walaupun dia sangat banyak ibadahnya. Ada dalam satu hadis ya, menerangkan kehebatan orang yang menjaga silaturahim ini, yang tidak memutuskan hubungan silaturahim. Ada hadis yang sangat sahih menganjurkan. Dalam hadis, kesimpulan dari para sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini tercatat di dalam kitab hadis Abi Jamrah. Apa kata Nabi? Kalau kalian ingin kalau kamu suka, ingin murah nanti perhisapan di hari akhirat, murah ditimbang amal itu, masuk ke dalam surga, enteng saja, meniti siratal mustaqim, murah ya. Dihisab murah, masuk juga pun murah. Kata Nabi, ada 3 syaratnya. Salah satu syaratnya itu antasila man kata'aka, antasila man kata'aka, hendaklah engkau sambungkan silaturahim kepada orang yang telah memutuskannya. Di rupanya silaturahim ini tidak boleh kita putus-putuskan. Ya, cobalah. Kadang-kadang manusia biasa namanya, memang kita disakiti. Kita manusia biasa sehingga hati kita sakit. Dengan hati kita sakit itu putus hubungan silaturahim. Malah kadang-kadang tidak ada tegur sapa. Tidak ada tegur sapa. Dalam agama kita, orang yang tidak ada tegur sapa selama 3
hari saja lamanya. Ya. Itu 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Hendaknya kita ini, tidak adalah manusia yang tidak ada salah. Keyakinan kita, kalau seberat apapun kesalahan orang, kalau dapat itu kita beringan. Kalau banyak kita sedikit. Kalau sedikit dihindarkan. Jangan gara-gara itu putus hubungan silaturahim. Putus hubungan silaturahim ini, memutuskan hubungan silaturahim ini adalah ya penghalang kita masuk ke dalam surga. Walaupun ibadat kita banyak sekali. Banyak ibadat kita. Kata Nabi itu mengatakan, al-qati la yadkhulul jannah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu tidak dimasukkan ke dalam surga. Maka Nabi katakan, sambung silaturahim itu. Sambung silaturahim itu. Malah menyambung silaturahim itu memurahkan rezeki, memurahkan urusan kita. Maka ibadah silaturahim ini adalah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama kita. Patut dikunjungi. Dalam agama kita sekurang-kurang silaturahim. Menyampaikan salam. Titip salam sama teman. Rupanya teman kita di Jambi sana, tak sempat ke sana, ya. Sudah lama tidak nelpon, sudah lama tidak ini, setidak-tidaknya, titip salam. Ya. Kalau jumpa dengan si Polan nanti si Anu, tolong sampaikan salam saya bahwa kami di sini sedang sehat-sehat saja. Itu sekurang-kurangnya menyambungkan silaturahim, menyambungkan silaturahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Sekali lagi mengenai menyambung silaturahim ini sangat diperlukan di dalam agama kita dalam jangka menjaga, melestarikan hubungan kita dengan manusia. Tidak ada artinya ya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa seseorang itu kalau dia dengan tetangganya tidak berkebaikan. Tidak ada apa namanya itu, putus hubungan. Makanya perbaikilah hubungan itu, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ini sambungkan silaturahim supaya kita sama-sama senang. Di dalam agama kata Nabi ada apa namanya itu, salasun munjiat wa salasun muhlikat wa salasu kafarat. Ada 3 yang meninggikan, ya, mengampuni dosa. Ada 3 yang meninggikan derajat. Ada 3 pula yang merusakkan kita. Di antaranya yang merusakkan kita itu adalah memutuskan hubungan silaturahim. Di zaman dahulu, menyikapi hadis tadi, al-qati la yadkhulul jannah, orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu tidak masuk ke dalam surga. Ada di zaman dahulu itu seorang ahli ibadah. Ya. Dalam ahli ibadah itu datang dari orang lain pergi naik haji. Dalam pergi naik haji itu di zaman dahulu, orang pergi naik haji ini sama dengan pergi ke Bukit Tinggi zaman sekarang. Waktu pergi dibayar, waktu pulang dibayar. Ketika itu ada seorang anak Indonesia, yang luar Arab maksudnya, pergi naik haji. Bawa uang. Ongkos pergi sudah dibayar. Ongkos pulang
Tentu waktu akan pulang nanti dibayar pula. Sehingga uangnya itu dititipkannya kepada salah seorang orang amanah di waktu itu. Dititipkan kepada seorang amanah, ya, oke. Sudah dititipkan kepada seorang amanah. Anak muda ini pergilah melaksanakan haji. Tawaf, sa'i, keliling melempar jumrah. Setelah siap haji, jamaah yang lain sudah pulang semua. Dalam jamaah semua sudah pulang. Anak muda ini tentu ingin pula pulang. Dalam waktu akan pulang, dia pergilah menemui seorang orang amanah tadi, orang yang ahli ibadah, untuk meminta uangnya yang dititipkan. Wahai Pak Kiai, kalau bahasa kitanya, di mana uang ya saya Bapak titipkan, saya akan mau pulang. Rupanya ternyata orang yang tempat menerima amanah itu, dia sudah meninggal. Orang amanah itu dia sudah meninggal. Akibatnya anak muda tersebut sudah khawatir, ya Allah, bagaimana saya pulang ini? Uang untuk ongkos pulang tidak ada. Sedangkan orang sedang menitipkan uang sudah meninggal. Ketika itu anak muda ini bertanyalah kepada ahli warisnya. Wahai ahli waris, saya sebelum mengajarkan haji dulu ada menitipkan uang sama bapak untuk ongkos pulang daripada naik haji. Pulang. Sekarang di mana uang itu? Pendek kata, ahli waris ketika itu menjawab, kami tidak tahu. Tidak ada bapak menitipkan uang kepada kami. Tidak ada. Tidak ada. Tambah kecewa beratlah seorang pemuda ini. Akhirnya pemuda ini langsung pergi ke masjid lagi, beribadah-ibadah. Dalam beribadah di masjid ini orang semua sudah pulang. Tinggal lagi dia sendiri. Waktu itu beliau ini, anak muda ini, didatangilah oleh seorang orang alim lah di waktu itu. Wahai anak muda, kenapa kamu belum pulang? Sedangkan orang semua sudah pulang. Kata dia, uang untuk ongkos saya pulang tidak ada lagi. Kenapa? Uang saya titipkan kepada bapak Pak Kiai itu. Ternyata dia sekarang sudah meninggal. Ditanyakan kepada ahli waris, tidak ada seorang pun yang tahu dengan apa saya pulang. Akhirnya anak muda tersebut diberi petunjuklah oleh seorang ini. Anak muda, kamu jangan susah, jangan gundah. Menurut dalam satu riwayat, Telaga Zam-Zam ini sama saya itu, Telaga Zam-Zam memang belum dicor seperti sekarang ini. Seluruh orang yang calon-calon akan masuk surga, kalau orang masuk surga, dia akan datang ke sini. Coba tanyakan sama dia. Pendek cerita, tanyakan, tidak ada. Akhirnya diperpendek saya cerita ini. Ditanya, kalau tidak ada orang itu di situ, tentu orang ini orang buruk. Kalau orang buruk tempatnya itu di sana, pergilah kamu dalam satu malam ke negeri Yaman. Itu ada namanya satu telaga, namanya Telaga Barhut. Tanya di situ. Pendek kata, anak muda ini pergi ke sana, sampai di sana ditanyakan, wahai bapak, di mana uang saya pak? Langsung dijawabnya, wahai anak muda, kamu pulanglah, uang kamu saya titipkan, diletakkan di bawah tonggak surau saya di sana, lihat ke sana. Tidak saya berikan kepada ahli waris karena takut-takut nanti diambil oleh dia, tidak diberikan sama kamu.
anak muda ini bertanya, wahai para buya, kenapa kamu masuk ke sini? Padahal di tempat ini calon-calon orang masuk ke dalam neraka. Orang-orang akan masuk ke dalam neraka. Kenapa di sini? Akhirnya dia menjawab, mohon maaf, betul kata Nabi itu, al-qati la yadkhul. Memang saya ini ibadah banyak, tetapi menjelang saya akan mati, ada penyakit yang saya kerjakan, yakni qati'ur rahmi, memutuskan hubungan silaturahim. Saya tidak berkebaikan dengan tetangga, saya tidak berkebaikan dengan itu. Itulah akibatnya ibadah saya habis. Maka sesuailah kata Nabi tadi, al-qati' la yadkhulul jannah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu tidak dimasukkan oleh Tuhan ke dalam surga kalau dia tidak tobat menjelang mati. Maka kewajiban kita sekarang ini demi untuk melestarikan puasa kita, mari kita sama-sama kita jaga hubungan silaturahim supaya kita tidak habis amal ibadah kita. Mungkin itu yang dapat sampaikan. Berkenan dengan tidak berkenan, begitulah adanya. Mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya, agar menjadi bagian dari kita.